warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Utami, Hadir, Bu. Alini, Hadir, Bu. Puput, hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir semua. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Hari ini yang memimpin Alini. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, berdoa selesai. Terima kasih Alini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembelajaran supaya kita lebih semangat. Ibu mau ngasih kalian ice breaking. Jadi ice breakingnya adalah tepuk fokus. Jadi ibu mau contohkan dulu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Melihat, mendengar, fokus. Bagus sekali anak-anak, kalian yang sudah bersemangat. Yeay. Ibu mau tanya, siapa yang tadi pagi sebelum berangkat sekolah berpamitan dulu kepada orang tuanya? Saya mau. Nah, apa yang kalian rasakan setelah berpamitan kepada orang tua? Lebih tenang, Bu. Itu semua berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu adab kepada orang tua berdasarkan Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Melalui pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat memahami bagaimana caranya menghormati, mentaati, dan menyayangi orang tua secara ikhlas dan dapat menerapkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kegiatan hari ini, Ibu akan mengajak kalian berdiskusi ringan, lalu menonton video tentang berbakti kepada orang tua, dan terakhir, refleksi ringan tentang adab kepada orang tua saat kalian di rumah. Ibu ingin tanya kepada kalian, apa bedanya menghormati orang tua dengan mentaati orang tua? Saya, Bu. Silakan Alini. Menghormati itu soal sikap, seperti berbicara santun dan tidak membentak, dan kalau menaati itu seperti mengikuti perintah mereka, Bu. Masya Allah, betul sekali. Kalian sudah paham mengenai adab kepada orang tua. Perhatikan dulu layar depan ya. Ibu akan menyetelkan video Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Mohon disimak ya. Iya, Bu. Nah, dari ayat yang Ibu tampilkan tadi, di situ ada larangan berkata akan. Dari ayat yang tadi Ibu putarkan, di situ ada perintah larangan berkata a. Benar, Bu. Suaranya adem, enak didengar. Benar, itu adalah salah satu cara untuk kita memahami ayat. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan pertama. Ibu ingin bertanya, apa isi pokok pesan dari surah Al-Isra ayat 23 sampai 24? Saya, Bu. Silakan, Puput. Perintah untuk menyentuh Allah dan berbuat baik kepada orang tua, Bu. Betul sekali, Puput. Tadi kan kita sudah menyaksikan contoh perbuatan baik kepada orang tua. Nah, dalam surah itu ada larangan berkata A. Jadi pertanyaannya, mengapa Allah melarang kita berkata kasar walaupun cuma sedikit? Saya, Bu. Silakan Alini. Karena itu bisa menyakiti hati mereka, Bu. Betul sekali Alini jawabannya. Sekarang kita fokus pada surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Di situ ada mengatakan untuk kita memuliakan orang tua. Menurut kalian, apa contoh perbuatan mulia yang dapat dilakukan kepada orang tua? Saya, Bu. Silakan Puput. Berbicara yang lembut dan tidak membentak, Bu. Tepat sekali, itu adalah contoh sikap mulia. Sekarang Ibu ingin mengajak kalian berpikir sebentar. Apa contoh dari adab kepada orang tua selain berkata baik? Ibu kasih waktu ya, kalian pikirkan dengan baik, sebaik mungkin. Sekarang secara acak, silakan Alini. Saya membantu pekerjaan kedua orang tua tanpa disuruh, Bu. Terima kasih jawabannya Alini. Mungkin Puput dapat menanggapi jawaban dari Alini. Apakah membantu tanpa disuruh itu termasuk adab kepada orang tua? Ya, Bu, karena itu menunjukkan perhatian kita kepada orang tua, Bu. Bagus sekali Puput, terima kasih atas jawabannya. Nah, dalam surah itu kan ada larangan untuk kita berkata A. Apa maksud Allah memerintahkan kita untuk berkata kasar kepada
kata ah itu sama dengan kata-kata kasar, Bu. Nah, itu juga merupakan kata yang tidak sopan, Bu. Betul sekali Alini. Nah sekarang, mengapa perintah itu penting untuk dilakukan di zaman yang sekarang? Seperti kita ketahui, anak itu kan suka berbeda pendapat dengan orang tuanya. Saya, Bu, Silakan Utami. supaya hubungan orang tua dan anak itu tidak rusak. Kalau kasar nanti hubungan antara anak dan orang tua itu akan bertambah jauh. Bagus sekali. Coba bagaimana cara kita menerapkan larangan itu ketika kita sedang marah atau emosi? Saya, Bu, Ya, silakan ini. mungkin kita bisa diam dulu agar tidak emosi. Betul, itu adalah salah satu adab kepada orang tua. Sekarang ibu ingin kalian bandingkan bedanya adab orang dulu sama adab remaja sekarang. Saya, Bu, dulu adab orang itu lebih patuh. Tapi sekarang karena kecanduan, karena pengaruh media sosial juga, jadi anak-anak tuh suka ngeyel sama orang tuanya gitu, Bu. Betul sekali Alini, jawabanmu sangat tepat. Sekarang ibu mau bertanya lagi, apa hubungan surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dengan kehidupan zaman sekarang? Saya, Bu, jadi hubungannya tuh antara surat Al-Isra dengan zaman sekarang, kadang tuh kita sibuk main HP, Bu. Jadi kita tuh sampai lupa menyapa orang di rumah, termasuk orang tua. Dan ayat ini mengingatkan kita untuk harus tetap sopan dan memiliki rasa peduli kepada mereka, Bu. Jawaban Alini sudah bagus, tapi ibu ingin menanyakan kembali dari arti lupa itu. Maksudnya bagaimana ya? Kayak kalau dipanggil tuh cuman bisa menjawab kayak kalau kayak contoh, Bu, kalau misalnya dipanggil suka jawabnya tuh cuman kayak iya, tapi kita tuh sambil main HP gitu loh. Bagus sekali. Sekarang coba kamu kasih alasan mengapa perbuatan itu termasuk bentuk tidak beradab. Nah, orang tua merasa diabaikan, Bu. Betul nggak, Tami? Ya. Menurut Utami bagaimana pendapat Alini? Betul, Sama sih. sangat setuju. Ayo fokus dulu ya Utami. Iya, Ingin Ibu. tanya, coba berikan contoh sikap adab baik di dalam rumah. Bagaimana? Contohnya adalah tidak berkata kasar saat bersama keluarga ataupun dengan orang tua. Masya Allah, jawaban kalian semuanya benar semua. Ini berarti kalian sudah memahami bentuk adab kepada orang tua berdasarkan surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Baik, sekarang ibu ingin membagi kelompok menjadi dua bagian. Yang pertama, Alini kelompoknya menyebutkan contoh beradab kepada orang tua. Yang kedua, Utami menyebutkan contoh sikap durhaka kepada orang tua. Ibu kasih waktu, silakan dikerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Paham, Bu. Oke, Utami, tolong Bu, sebentar ya. Kita butuh suasana yang tenang untuk belajar. Ya, sudah kembali fokus. Kalau begini kan pembelajaran kita menjadi kondusif dan enak. Ada yang sulit? Tidak ada, Bu. Aman. Bagus sekali. Gimana kelompok Utami? Aman aja, Bu, aman. Oke, silakan dikerjakan ya. Iya, siap. Oke, waktu diskusinya sudah habis. Silakan Ibu, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan. Hasil jawaban yang kami rembukan, yang hasil kami diskusikan, ada contoh berbakti kepada orang tua itu seperti membantu tanpa harus disuruh terlebih dahulu, dan juga tidak membantah ketika mereka memerintah sesuatu. Itu sekali Alini, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya, Bu, siap, Bu. Bagaimana dengan kelompok 2? Baik, dari kelompok 2 itu mendapat contoh perbuatan durhaka kepada orang tua. Yang pertama adalah membentak orang tua. Yang kedua, tidak melakukan apa yang diperintahkan orang tua, berkata kasar, tidak sopan, dan juga membangkang.
Tepat sekali jawaban Utami. Semoga kalian bisa menghindari perbuatan-perbuatan tersebut. Kasih kepada kelompok 1 dan 2 yang telah memaparkan hasil diskusi kalian. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu tentang adab kepada orang tua berdasarkan surah Al-Isra ayat 23-24 itu yaitu menghormati orang tua, menyayangi orang tua, dan mentaati orang tua. Kemudian dari kelompok Utami yaitu larangan durhaka kepada orang tua, yaitu membantah perkataan orang tua, tidak menuruti dari kelompok Utami yaitu perilaku durhaka, tidak menghormati orang tua, tidak mentaati mereka, dan tidak mengikuti perkataan mereka. Mungkin untuk tugas kalian di rumah yaitu ibu ingin kalian membuat jurnal keseharian perubahan adab kepada orang tua. Dikumpulnya minggu depan ya. Baik, Bu. Baik, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan dan sangat melelahkan, Bu. Alhamdulillah, namanya juga belajar ya anak-anak. Iya, Bu, tahu. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.